Wati membukakan pintu untukku. Dia saat itu mengenakan daster yang tadi pagi. Daster batik itu berpotongan leher sangat rendah, sehingga punggungnya yang putih terbuka. Membuatku mulai berpikir yang aneh-aneh. Rambutnya yang ikal sebahu, agak awut-awutan. Aku lekas-lekas berlalu untuk segera meninggalkannya. Padahal sejujurnya saat itu sengaja aku mengurung diri di dalam kamar sesudah itu. Tapi aku benar-benar tidak dapat tidur. Bahkan pikiranku terus-menerus dibayangi wajah manis Wati dan seluruh keindahannya yang mengundang berjuta-juta khayalanku. Entah berapa lama aku melamun. Niatku untuk mendapatkan Wati timbul tenggelam, silih berganti antara takut dan malu. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara orang meminta-minta tolong dengan nada lirih. Tanpa pikir panjang, aku langsung melompat dari ranjang dan segera berlari ke arah suara tersebut. Ternyata itu suara Wati. Sejenak aku berhenti di muka pintu kamarnya. Tetapi entah mengapa, kini aku berani untuk masuk. Kudapati Wati tengah meringkuk di sudut ranjang sambil merintih-rintih lirih. Aku tercekat ketika aku memandangnya. Daster yang dikenakannya tersingkap di sana-sini. Sejenak aku mematung, menikmati keindahan yang ada di depanku, di bawah siraman cahaya lampu kamar yang terang benderang. Untuk sesaat aku berhasil mengendalikan diriku. Kuraih pundak Wati, kuguncang-guncang sedikit agar dia terbangun. Gadis itu membuka mata dengan rupa terkejut, sementara aku duduk persis di sisinya. Jantungku bergemuruh hebat. Dengan agak gemetar, ku tepuk-tepuk pipi Wati sambil berupaya tersenyum kepadanya. "Kamu ngigo ya?" tanya aku. Dia malah tersipu. Bapak, Wati mimpi serem pak," suaranya lirih. Gadis itu bangkit dari tidurnya dengan gerakan agak menggeliat, dan itu malah membuat sebuah pemandangan yang indah bagiku. "Mimpi apaan emangnya?" tanyaku lembut. "Dipaksa untuk itu pak," jawab Wati sembari menunduk, menghindari tatapanku. "Sama siapa?" tanyaku lagi. "Orang jahat, rame-rame pak, serem," jawabnya sambil memandangku. "Oh, kirain di mimpinya tadi itu ada saya," canda aku. "Kalau sama bapak mah gak serem," sahutnya. Aku jadi tambah berdebar-debar, semakin membuat pikiranku tak karuan. Kurapikan rambut Wati yang kusut. Gadis itu menatapku, matanya yang bulat memandangku tanpa berkedip. Aku jadi semakin tak karuan. "Kalau sama saya nggak serem ya?" tanya aku menegaskan dengan suara agak sedikit berbisik ke Wati. Wati yang manis itu tersenyum. Entah siapa yang memulai. Tahu-tahu kami segede papap. Aku tidak peduli lagi. Wati pun tak tinggal diam. Ketika tersadar kami berpandangan. Wati membalas tatapanku dengan agak sayu. Aku jadi tambah bersemangat. Kurasakan pijatannya Wati amat lembut luar biasa. Belakangan baru ku ketahui bahwa Wati itu seorang janda. Dia dipaksa kawin sejak usia 14 tahun
dengan lelaki berumur yang cukup kaya di desanya. Ternyata suaminya seorang yang mata keranjang. Satu-satunya yang disukai Wati dari lelaki itu adalah pekerjaan malam hari saja. Baru setahun yang lalu suaminya meninggal, sehingga statusnya kini resmi menjadi janda. Pantas saja keinginan Wati ini begitu besar. Dia mengaku bahwa keinginannya yang besar langsung muncul kembali sejak pertama kali bertemu dengan aku. Kenangan-kenangannya bersama suaminya terus membayangi, sehingga diakuinya bahwa sejak hari itu dia terus berusaha untuk menarik perhatianku. Wati memintaku mematikan lampu, tapi aku menolak. Aku justru senang terang, kata aku padanya. Malu apa? Kata Wati dengan nada manja. Membuatku makin gemes aja deh. Saya suka ini sejak pertama kamu masuk rumah ini, kataku terus terang. Wati tahu, Pak, jawab Wati tersipu. Tapi Wati pikir bapak mana mau sama Wati, katanya. Sejak hari pertama saya sudah ngebayangin gimana kalau sama kamu, jawabku. Kok sama sih? Wati juga loh, Pak, jawab Wati. Bohong ya Wati. Sumpah, Pak. Apalagi habis lihat bapak dengan ibu, seru banget. Saat itu di benakku terlintas wajah istri dan anakku, tetapi keinginanku lebih besar. Ku buang jauh-jauh segala keraguanku. Aku memandang wajah Wati yang telah sedemikian sendu. Nafasnya memburu setelah menempuh perjalanan panjang bersamaku malam itu. Kami terdiam, mataku tertumbuk pada jam dinding. Hampir pukul 4. Entah berapa jam aku telah menghabiskan waktu. Pikiran warasku mulai kembali. Apa yang telah kulakukan ini? Mendadak muncul penyesalan di dalam hatiku. Tetapi jujur harus kuakui betapa aku teramat sangat senang rasanya dengan malam ini. Rupanya Wati pun mengalami gejolak perasaan serupa. Mulanya dia sangat menyesali perbuatan kami barusan. Dia menangis terisak-isak sambil membelakangiku. Aku sempat ketakutan. Kamu kenapa Wati? Bisikku. Wati malu, jawabnya di tengah isaknya yang semakin menjadi-jadi. Namun perkataan Wati membuatku tersadar. Seharusnya aku yang malu. Maka tanpa berkata-kata lagi, ku tinggalkan Wati seorang diri. Dalam hati aku bertekad untuk tidak akan pernah mengulangi perbuatanku tadi. Aku tidur nyenyak sekali sampai hampir pukul 11. Tubuhku terasa segar sekali. Kudapati Wati tengah bermain dengan anakku Gavin di ruang keluarga. Mengetahui aku sudah bangun, dia segera menyiapkan sarapan untukku. Kopi susu hangat, roti isi kornet kesukaanku, serta 2 butir telur ayam setengah matang. Walaupun dia tidak berkata apapun, tapi kurasakan kemesraan yang luar biasa dalam pelayanannya itu. Tapi aku sudah bertekad bulat untuk mengalahkan godaanku sendiri. Kualihkan pikiranku dengan berkonsentrasi, membaca koran mingguan sembari menyantap sarapan yang disediakan Wati. Sesudah itu, lekas-lekas aku pergi mandi. Aku harus menghindari kesempatan berduaan dengan Wati.
Maka siang itu aku pergi membawa Gavin ke rumah mertuaku. "Nggak makan siang dulu?" tanya Wati perlahan sekali. Suaranya seperti orang yang sangat merasa bersalah. Aku jadi kasihan. Seharusnya dia tidak perlu salah tingkah. Tetapi aku tidak mau membahasnya karena takut berdampak negatif. Gavin bermain dengan riang di rumah neneknya. Banyak yang menemani dia di sana. Aku jadi bebas beristirahat. Tapi itu malah membuat banyak peluang untuk mengingat-ingat dan melamunkan Wati. Sambil rebahan, aku tidak dapat lagi menggantikan lamunanku. Ku coba-coba membaca majalah untuk mengusir jauh-jauh bayangan Wati, tapi tidak berhasil. Aku jadi resah. Tiba-tiba otakku mengkalkulasi waktu. Saat ini baru pukul 1 lewat sedikit. Kalau ku tinggalkan Gavin di rumah ini, lalu ku jemput lagi nanti malam, maka aku akan punya waktu bebas setidaknya 8 jam. Aku pulang sendirian. Tentu saja Wati yang membukakan pintu pagar, karena memang tidak ada orang lain lagi di rumahku. Mengetahui tidak ada Gavin, dia memandangku dengan mata berbinar-binar. Aku pura-pura tidak tahu. Belakangan Wati mengakui bahwa saat itu dia girang sekali karena memang dia tengah mengharapkan aku datang sendirian tanpa Gavin. Sepanjang pagi dia menyesali apa yang telah kami lakukan. Tetapi sama seperti aku, ujung-ujungnya dia merasa semakin tidak bisa melupakan atau melawannya. Rasa gengsi membuatku berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak nampak. Aku tidak ingin Wati tahu bahwa aku menginginkannya lagi. Maka dengan diam aku langsung berlalu masuk kamar. Aku berharap Wati mengikutiku, tetapi ternyata tidak. Tensin banget rasanya. Lalu aku duduk di ruang keluarga menonton TV dengan mengenakan celana pendek. Ku dengar suara Wati di dapur. Kesal sekali rasanya karena dia tidak datang menemuiku. Apakah dia benar-benar menyesal sehingga tidak ingin mengulanginya lagi? Gumamku dalam hati. Karena gelisah, akhirnya ku panggil dia. Dalam hati aku bertekad, biar aku mengalah. Ya mengalah untuk menang. Wati berjalan dengan menunduk menghampiriku, tapi aku tetap tenang. Ku persilakan Wati duduk. Setelah itu baru aku bicara. "Wati, saya mau ngomong jujur sama kamu," kataku. "Ngomong apa, Pak?" jawab Wati. "Soal tadi malam. Saya terus terang nyesel. Saya malu. Saya pikir seharusnya kita gak ngelakuin itu." "Iya, Pak, apalagi Wati. Malu banget sama Bapak. Saya kepingin ngelupain itu, Wati. Sejak tadi pagi saya niat untuk gak lagi dengan kamu atau dengan siapapun selain istri saya. Tapi..." Lalu Wati mengangkat wajahnya dan menunggu aku menyelesaikan kalimatku. "Tapi apa, Pak?" Dia penasaran. Aku tersenyum. "Hati aku gak mau disuruh ngelupain kamu," kataku. Kontan muka Wati memerah. Dia tersenyum. "Pak, Wati juga pengen ngomong jujur." Tiba-tiba Wati berkata. "Ngomong apa, Wati?" Wati sempat malu karena tadi malam Wati kayak orang kesurupan, katanya sambil tersenyum. Akhirnya kejadian itu terulang kembali. Dan mulai saat itulah hubunganku dengan Wati semakin besar rasa sayangku ke Wati, dan juga sebaliknya. Sehingga aku berencana untuk menikahi siri dirinya.
Sepulang istriku dinas dari luar negeri, Wati kucarikan tempat kos di dekat kantorku, sehingga semakin mudah aku untuk bisa menemuinya setiap hari. Itulah kisah hubunganku dengan pembantuku, hingga rencana nikah siri pun kulakukan di belakang istriku. Gimana menurut kalian? Apa aku harus menyudahi hubunganku dengan Wati dan meminta maaf pada istriku atas kesalahanku? Atau tetap ku pertahankan semuanya tanpa ada orang yang tahu? Tulis komentar kalian di bawah dong. Terima kasih.